Baik, teman-teman, Bapak Ibu, dulu Amerika sama Eropa nggak percaya bahwa badan kita keluar sinyal. Yang nomor satu belajar tentang sinyal itu adalah orang Cina, orang Jepang, dan orang India. Arab Saudi juga pernah belajar, bahkan orang Indonesia, nenek moyang kita belajar, cuman belum lagi disistematikan secara ilmiah. Ya. Tetapi setelah ditemukan foto Kirlian oleh Profesor Insinyur Semyon Kirlian ini, ya, itu baru orang Eropa dan Amerika percaya bahwa badan kita keluar sinyal. Ya. Apa fotonya yang dipakai? Ini dia, ini foto tangan. Pas di foto pakai foto Kirlian, dia nggak kelihatan badan selulernya, yang kelihatan badan bioplasmiknya. Ini, ya Masya Allah. Baru orang-orang percaya. Ini kita lihat ya, ini ibu jari, ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Kalau kita lihat di ujung-ujung jari ini, yang lebih dahsyat sinyalnya itu yang telunjuk. Telunjuk. Ini, saking dahsyatnya sinyal ini, kalau kita nyuruh orang nggak pakai ngomong, tinggal begini-begini aja nih, orang pada nurut juga tuh. Anak-anak, orang dia udah tahu juga tuh, atau begitu ya, suruh masuk kamar karena sinyalnya kencang tuh telunjuk, ngikut tuh. Dan itu pula juga mengapa pada saat kita, salah satu hikmah dari jutaan hikmah ya, pada saat kita duduk tahiyat dan kita bersyahadat, telunjuk yang diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan terkadang kalau posisi telunjuk kita itu tepat, ini dia goyang sendiri dia. Dia nggak usah digoyangin, dia goyang sendiri. Bikin apa? Dia bikin vibrasi. Ya. Jadi seluruh alam semesta mendengarkan syahadat kita kembali. Kita kan diulang terus syahadat kita. Kenapa? Karena dalam perjalanan mungkin dari subuh habis syahadat ke zuhur ada aja yang agak-agak melenceng-melenceng, ya. Terlalu bertuhan pada uang, terlalu bertuhan pada posisi jabatan, dan makanya disuruh syahadat lagi. Ya. Bahkan juga sebetulnya kalau kita berdoa kan kita angkat tangan begini ya, supaya keluar. Itu tadi bedanya doa dengan niat, doa lebih panjang, kenapa? Karena ada ritual angkat tangan. Sehingga ya dari ujung-ujung jari, sinyal ini bertambah, sehingga kalau kita berdoa itu justru lebih panjang daripada berniat. Kalau berniat kan misalnya kita lihat Ka'bah gitu ya, tangan kita misalnya ke bawah gitu, terus kita lihat ya Allah, insya Allah ya Januari 2021 saya umroh bersama anak-anak, amin ya Allah. Itu jatuhnya niat, tangan kita nggak ke atas, itu pun sinyal keluar. Tapi pada saat kita angkat tangan dan kita bawa niat itu dalam doa, itu lebih panjang lagi dan cepat sampai. Kalau lebih panjang tentunya cepat sampai. Ya, cepat sampai apa yang kita harapkan. Oke, ini kaki pun bersinyal ya, berpendar cahaya, Masya Allah. Ini tubuh kita. Ini yang lapisan astral ini berwarna karena berdasarkan watak orang masing-masing. Dan ini biasanya bisa dilihat dengan foto aura. Kalau teknologi sekarang bukan Kirlian, tapi namanya foto aura ya, untuk melihat watak kita. Karena ini memang berpancar di tubuh kita. Karena watak itu ada di otak kita. Ya. Nah, itu tadi kalau kita berdoa, kita angkat tangan. Ya, makanya kalau kita berdoa, orang Indonesia paling malu-malu dia angkat tangannya. Biasanya begini tangannya. Jadi bagaimana mau berpancar sinyalnya kalau begini gitu ya. Kalau kita misalnya pergi ke Mekah itu, kita lihat Turki, orang India, orang itu juga kalau doa, Masya Allah. Ya, pancar. Dan juga saudara-saudara kita agama lain pun, dia pun kalau berdoa pasti ada ritual tangan. Entah begini kah, ya kan, entah begini gitu. Tapi kalau kita karena begini, karena rupanya kalau begini itu pancarannya lebih dahsyat lagi. Ya. Nah, inilah foto imaging, foto aura ya. Nah ini kalau foto aura bisa lihat badan seluler juga sekarang, ya bisa lihat juga badan bioplasmiknya. Dan setiap orang itu biasanya dua jenis wataknya, makanya ada yang biru kehijauan atau kuning, orange kekuningan dan sebagainya. Bukan hanya manusia saja yang ada gelombang elektromagnetiknya, semua makhluk hidup. Ini daun, ini pohon, ini apa, apel kok, pohon apel dibelah ini. Ya, nah, ini kupu-kupu. Dari semua serangga, kupu-kupu itu sinyalnya panjang. Makanya kalau ada kupu-kupu dimanapun pasti ada ritual gini nih, ada tamu nih kan gitu ya. Dan bener loh bisa ada tamu loh. Kenapa? Karena sinyal kupu-kupu itu panjang. Jadi apa yang kita ucapkan terbroadcast ke alam semesta dibantu oleh sinyalnya kupu-kupu. Dan sinyal ini bisa narik
Ya, kenapa tadi sinyal kita pada saat kita berdoa kita ucapkan? Karena nanti akan ditarik apa yang kita ucapkan itu, dia ditarik kembali. Nah, seperti itu. Ya. Ini daun-daunan tuh semua ada gelombang elektromagnetiknya. Makanya sekarang daun-daunan ini, kembang-kembang ini diekstrak untuk dibuat sebuah aromaterapi. Ya. Dan mungkin ini juga lah yang mendasari orang tua kita zaman dulu kalau mau ada ritual mandikan anak itu dicampur dengan kembang. Itu selain buat aromaterapi, satu sinyal dari tumbuhan ini itu menambah sinyal pini sepuh untuk mendoakan. Jadi kita lihat dari sinyalnya ini, ya. Benda mati pun kalau sering dipegang, dia juga ada gelombang elektromagnetiknya. Ini kunci kan benda mati. Tapi kalau kita bolak-balik pegang itu ya, dia itu tergesek-gesek dan akhirnya ya bisa menimbulkan gelombang juga. Makanya kalau kita cari kunci, mana kuncinya, tiba-tiba kepala kita kayak ditarik tuh, set, oh itu dia gitu. Itu tarikan loh, tarikan. Ya. Uang logam maupun uang kertas itu memang bahannya uang itu magnet. Ya, ini contoh uang apa nih? Inggris. Itu sinyalnya panjang. Ya. Nah, ini uang Amerika nih. Uang Indonesia yang belum sempat dites, ya. Itulah makanya mengapa kita juga bisa berdoa untuk menarik rezeki yang berupa uang. Kenapa? Karena sinyalnya tarik-tarikan. Ya, tarik-tarikan. Itulah makanya sekarang sedang pandemi, kemudian kita merasa keuangan kita terhambat, sebetulnya tenang saja. Justru karena pandemi disuruh stay at home, ayolah tenang-tenanglah, sholat di rumah itu untuk narik rezeki ini. Mungkin dulu kalau misalnya harus kerja, itu sholat duhanya tergopoh-gopoh, mungkin paling 2 rakaat. Di kantor pun cuma 2 rakaat, paling maksimal 4 rakaat gitu kan. Padahal sekarang kalau lagi pandemi kan dikasih waktu yang luar biasa. Harusnya minimal 8 rakaat kan gitu. Ya, kenapa? Karena sholat duha itu sholat pada saat orang berputarnya uang, kemudian kita sholat, dan sholat itu salah satu hikmah dari jutaan hikmahnya adalah memperpanjang sinyal. Dan dia akan menarik gitu. Ya. Apalagi alat-alat seperti ini memang sudah ada sinyal ya, karena memang dibuatkan baterainya, dibuatkan listriknya ya. Al-Quran, wah, Masya Allah, satu huruf yang ada di Al-Quran itu satu malaikatnya, berarti satu ya cahayanya. Itulah makanya pada saat kita baca Quran ya, itu betul-betul ada energi yang masuk di dalam tubuh kita itu. Bahkan kalau misalnya dari level emosi, kalau lagi sedih kita baca Quran beberapa ayat, itu level emosinya bisa naik ke atas ke pencerahan. Ya, dia baca Quran tanpa baca terjemahannya itu langsung naik ke damai level emosinya. Tapi kemudian kalau kita baca Quran, kemudian kita baca juga terjemahannya, itu kita merasa Allah dialog sama kita, itu bisa level emosi kita tinggi di pencerahan. Dan itu frekuensinya tinggi, dan itu bikin kita gairah lagi, Masya Allah. Ya. Jadi hati anak terpaut karena Allah yang mengikatnya. Jadi maka belajarlah dari Nabi Ibrahim bagaimana beliau menjaga hubungan dengan Allah. Ya, Nabi Ibrahim itu doa terus buat anak cucunya, buat istrinya. Ini yang diminta oleh para ayah sebetulnya. Ya. Dan ini di dalam surat Al-Anfal ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia Allah yang mempersatukan kolbu mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan kolbu mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan kolbu mereka. Sungguh dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Sinyal itu memang dari badan, tetapi yang dari kolb itu sangat luar biasa pancarannya. Kalau kita bicara kolbu, untuk saat ini kesepakatan para ahli itu merujuk ke jantung. Jantung. Bukan hati. Hati yang dalam bentuk anatomi lever. Kalau lever kan di sini, ya, di kanan. Ini di sini jantung. Dan ditemukan juga tahun 2000, kenapa jantung jadi sesuatu yang luar biasa? Karena di dalam otot jantung itu juga ada sel otaknya. Jadi jantung punya otak sendiri. Itulah makanya pada saat kita berdoa, selain sinyal seluruh tubuh, ini jantung itu, kalau kita bahasanya pembuluh meridian, ini cakra ketiga itu keluar luar biasa. Dan
Ini dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah yang mempersatukan kalbu mereka. Ya. Jadi kalau kita saling mendoakan pada orang beriman tuh, masya Allah itu disatukan. Apalagi ayah sama anak atau suami pada istri, istri pada suami, ibu pada anak, anak pada ibu, anak pada ayah. Ya Allah, luar biasa.